Yang terkasih Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, sebab Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa setia peduli dengan kehidupan kami dan tak henti-hentinya melimpahi kami dengan belas kasihan dan bahkan karunia-karunia daripada Tuhan. Karena itu Allah Bapa di surga, malam hari ini sempurnakanlah sukacita kami, biarlah lawatanmu turun kiranya atas kami, untuk boleh berbicara menyapa kami pribadi lepas pribadi, bahkan menyingkapkan isi hati Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu kiranya memberikan hati yang paham kepada kami, di dalam kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Hati kami siap untuk dicerahi oleh firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di sana. Beginilah firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Doa dan harapan saya malam hari ini dalam lawatan Tuhan, kita semuanya boleh menikmati sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Tak satu pun dari antara kita yang boleh hadir dalam ibadah ini, bahkan yang mendengarkan khotbah ini, yang tidak dilimpahi oleh Tuhan berkat-berkatnya. Semuanya kita boleh menerima anugerah, kehidupan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kepada kita sudah disuguhkan apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Tentunya ini adalah epistel kita untuk hari Minggu, di mana kita akan mendengarkan di hari Minggu ini, Minggu tanggal 19 September 2021, Minggu 16 setelah Trinitatis. Pembacaan akan epistel ini akan kita ikuti nanti di sana. Dan di Minggu tanggal 19 September, kita disuguhi tema hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Mangolu di bagasan pengajaran nih Tuhan. Mangolu di bagasan pengajaran nih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya yakin tema ini, tema minggu ini
yang mengingatkan kita atau yang meminta atau mengajak kita untuk hidup di dalam didikan Tuhan. Tentunya semua kita mendambakannya. Karena melalui didikan Tuhan maka kita akan memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan, memperoleh kecerdasan, dan memperoleh pengertian di dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang kita cari? Pengertian, pengetahuan, dan kecerdasan, dan hikmat. Inilah yang kita inginkan. Karena semua kita mendambakan dan mengimpikan, bahkan mengatakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhikmat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Makanya semua kita pertaruhkan ya untuk boleh memperoleh pengertian, pengetahuan, dan kecerdasan. Kita akan menyekolahkan mereka setinggi-tingginya, sedapat mungkin kita boleh melakukannya, apalagi kita orang Batak ya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan, memperoleh kecerdasan, memperoleh pengertian dalam kehidupan ini, berarti dia akan sanggup dan dimampukan mengatasi akan persoalan, akan permasalahan. Karena orang berhikmat berarti dia mampu memisahkan yang baik dan yang salah. Dia mampu memisahkan yang baik dan yang jahat. Lalu orang yang berhikmat meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang buruk, lalu mengikuti yang benar, mengikuti yang baik. Inilah orang yang berhikmat. Maka didikan Tuhan akan mengajar kita untuk boleh memperolehnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, didikan Tuhan untuk boleh kita peroleh, pertama kita harus takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia akan melekat dengan Tuhan, dia akan mendekat kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti hidup bergaul dengan Tuhan di dalam kesucian dan kekudusannya. Orang yang takut akan Tuhan tentunya dia akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia akan taat dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak yang takut, yang akan berpengetahuan, yang akan cerdas. Mari warisi mereka. Besarkan mereka di dalam firman Tuhan. Jangan sampai ya terbalik jadi anak-anaknya yang mengajari bapak dan mamanya akan firman Tuhan. Tapi ya jangan jadi anak-anak yang menasihati bapaknya untuk boleh seturut dengan firman Tuhan. Karena dunia sekarang sering seperti itu ya. Bapak dan mamanya bisa jauh dari gereja, jauh dari firman Tuhan karena memikirkan dan hanya sibuk dengan dunia ini. Atau sebaliknya juga. Tapi tentunya Bapak Ibu Saudaraku, seorang bapak, seorang ibu punya tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, dan mengajarkan anak-anaknya dengan kebaikan dan kebenaran yang tentunya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang kita rindukan sebagai orang yang percaya, supaya memiliki generasi yang cerdas, memiliki keturunan yang boleh berhikmat, sehingga mereka tidak pernah tergilas oleh zaman, sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang tertinggal oleh kemajuan dunia ini, tapi mereka tetap boleh bersinar, tetap bisa berdampak, dan bahkan boleh menjadi garam dan lilin di sekitarnya, menjadi cahaya, menjadi sinar yang boleh menyinari, yang boleh menggarami orang di sekitarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kepada kita disuguhkan bagaimana cerita Yesus dan keluarganya, yakni Yusuf dan Maria, pergi ke Yerusalem untuk memperlihatkan ketaatan mereka sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel, orang yang tunduk di bawah hukum Taurat, ya orang yang percaya akan firman Tuhan. Lalu mereka memperlihatkan tanggung jawab itu. Ketika umur Yesus sudah 12 tahun dikatakan di sana, lalu seorang
ayah, ibu orang Israel harus membawanya ke Yerusalem dan untuk boleh diikut sertakan dalam perayaan-perayaan keyahudian atau orang Israel. Salah satunya adalah perayaan Paskah. Hanya saja Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh melihat bagaimana seorang ibu, seorang bapak yang merindukan anaknya sebagai orang Israel untuk boleh hidup di bawah firman Tuhan, di bawah pengajaran akan Taurat. Sudah diperlihatkan oleh Maria dan Yusuf. Hanya saja kita boleh melihat ada sesuatu yang terjadi di sana. Rupanya setelah selesai mereka melakukan perayaan di Yerusalem, mereka pulang. Mereka menyangka bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka seperjalanan atau bersama dengan kenalan mereka atau orang rombongan yang ramai yang pulang dari Yerusalem ke Nazaret. Tahu-tahunya Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka mencari seharian, lalu mereka tidak mendapatkan dan tidak menemukan Yesus ada di rombongan ataupun di dalam kelompok yang pulang dari Yerusalem. Akhirnya mereka harus kembali lagi ke Yerusalem. Dan akhirnya mereka boleh menemukan Yesus di sana, dan memang Yesus ada di Bait Allah. Yesus memperlihatkan dirinya yang memiliki kecerdasan, memperlihatkan dirinya yang harus melekat dengan Tuhan Bapanya di surga, dan dia harus ada di dalam Bait Allah. Dan itu yang dikatakannya. Ketika Maria bertanya, "Mengapa kamu melakukan seperti ini, anak? Aku dan Bapamu sudah cemas mencarimu," katanya. Tapi Yesus memberi jawab, "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus tinggal bersama dengan Bapakku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ini mengingatkan Maria bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak ada dalam otoritasnya sepenuhnya. Ini mengingatkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, yang terjadi di dalam Bait Allah itu, Yesus membuat orang tercengang, membuat orang takjub, membuat orang kagum, membuat orang heran. Karena Yesus memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sehingga para alim ulama tercengang atas jawaban-jawaban Yesus dan terutama pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus. Kecerdasannya membuat para alim ulama heran. Mereka mendengarnya dengan takjub, mereka mendengarnya dengan tercengang karena kecerdasannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah Yesus memperlihatkan kecerdasannya, karena dialah tentunya tidak lepas dari pengajaran Maria dan Yusuf, meskipun dia yang adalah anak Allah, yang tentunya dia adalah anak Allah, tapi sebagai anak dari Maria dan Yusuf, tentunya diperlihatkan melalui kecerdasan yang dia nyatakan itu, berarti Maria dan Yusuf memberikan dia pengetahuan, pengajaran, sebagaimana yang diperlihatkan dia menghargai, menyatakan harus melaksanakan aturan hukum Taurat, membawa anaknya ke Yerusalem sesudah berumur 12 tahun. Tentunya dalam pengajaran Maria di rumah sebagai ibu dan juga Yusuf tidak lepas daripada Yesus Kristus yang membuat dia banyak pengetahuan itu. Ada keteladanan karena kita tahu bahwa pendidikan yang pertama dan utama diperoleh dalam rumah tangga. Jadi meskipun Yesus yang adalah anak Allah, tapi kita boleh tahu bagaimana Maria pasti memberikan keteladanan bagi dia. Peranan orang tua, peranan bapak dan mama, peranan ibu dan bapak di rumah tangga itu sangat mempengaruhi kehidupan, sangat membentuk kehidupan anak-anaknya. Maka tidak lepas dari pengajaran yang diberikan, dari keteladanan yang diberikan Maria, sehingga Yesus memiliki kecerdasan yang tentunya harus kita akui, dialah anak Allah yang pasti tidak pernah kekurangan kecerdasan. Yesus semakin besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Adakah seperti ini dalam rumah tangga kita ketika anak-anak kita sekolahkan, semakin menyelesaikan sekolahnya level demi level atau tingkatan demi tingkatan? Adakah semakin bertambah kecerdasannya? Adakah semakin menyukakan? Adakah semakin dikasihi banyak orang? Adakah semakin mengasihi kita? Atau kita semakin merasakan semakin besar, semakin tidak terkontrol, semakin bertambah pengetahuannya, semakin tinggi sekolahnya, semakin tidak respect dengan keluarga ini? Begitukah di rumah tangga kita? Jangan kiranya ada yang terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Lam balgaya nakotai, lam magudang nasida, lam maloma, jalalam pistar, jalalam dihalomoho jolma. Jangan semakin besar, semakin tinggi sekolahnya, justru semakin dibenci orang karena kesombongannya atau karena perbuatannya. Tapi biarlah anak-anak kita di rumah ini semakin besar, semakin bertumbuh, semakin mendapatkan gelar sarjana, semakin menamatkan sekolahnya demi sekolahnya, semakin menyukakan hati orang tua, menyukakan hati banyak orang lain, semakin dikasihi, semakin dicinta banyak orang. Apalagi semakin dicinta oleh Tuhan, semakin dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini pada malam hari ini mengingatkan kita, yang mengajak kita supaya hidup dalam didikan Tuhan. Hiduplah dalam didikan Tuhan sebagaimana Yesus sudah memperlihatkannya, sehingga dia semakin disukai oleh orang banyak, disukai banyak orang, dan membawa keheranan atas kecerdasannya, karena Tuhan yang memberikan didikannya, karena pengajaran daripada Tuhan ada dalam dirinya, karena dia sendirilah hikmat Allah itu, yang tentunya kita boleh tahu dialah firman Allah yang sudah menjadi daging, yang sudah berpribadi, dan dia adalah hikmat Allah yang di dalamnya adalah kekuatan yang menyelamatkan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita semakin berhikmat, mari kita mewariskan, memberikan, memperlengkapi anak-anak kita dengan kecerdasan, dengan pengertian, dengan pengetahuan dan hikmat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang cerdas, yang mampu mengatasi setiap pergumulannya, mengatasi setiap persoalannya, dan senantiasa takut akan Tuhan, sehingga dia boleh menjadi anak kesukaan dan anak kebanggaan dalam rumah tangga ini, dalam keluarga, dan menjadi anak kesukaan di hadapan Tuhan. Terberkati anak-anak kita di rumah ini, dan Tuhan senantiasa melimpahi mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpengertian, anak-anak berpengetahuan, dan anak-anak yang berhikmat. Amin. Kita berdoa. Bersyukurlah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu pada malam hari ini, supaya kami boleh hidup dalam didikan Tuhan. Karena dalam didikan Tuhan kami akan memperoleh kecerdasan, pengertian, pengetahuan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang semakin bertambah besar, semakin tua, atau semakin berkembang menjadi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang boleh memberikan keteladanan seperti Yesus semasa hidupnya dalam dunia ini. Semakin dia bertambah besar, semakin menunjukkan kecerdasan, semakin dikasihi banyak orang, semakin dikasihi oleh Tuhan. Biarlah anak-anak kami di rumah ini juga seperti itu, menjadi anak-anak yang semakin bertambah besar, yang bertambah pengertian dan pengetahuan, dan yang terus bertambah dikasihi banyak orang. Biarlah juga orang tua, semakin menunjukkan keteladanan, menjadi pribadi yang boleh sumber pengajaran, sumber didikan melalui hidup mereka, keteladanan dan sikap mereka kepada anak-anaknya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.